Kabupaten Kepulauan Meranti dan Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, dan yang saya hormati Ketua Komisi 1, Wakil Ketua Komisi 1, dan seluruh anggota Komisi 1. Dan yang saya hormati Bapak Sekda, Bapak Asisten, dan Ibu Sekretaris BKBES. Ya Bang ya? Dan tak lupa yang kami banggakan tenaga ahli atau staf yang ada dari Komisi 1 pada hari ini. Selawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya sebagai koordinator Komisi 1 akan menyerahkan kegiatan ini kepada Ketua Komisi 1. Kepada Ketua Komisi 1, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita hormati Ketua DPRD Kabupaten Meranti beserta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Meranti dan anggota Komisi 1. Yang kami hormati Pak Sekda, minggu baru Pak ya, dalam minggu yang baru. Dan juga Pak Asisten yang kami hormati dari BKD, yang kami hormati adik-adik, kawan-kawan, abang-abang, bapak-bapak dari honorer yang berkenan hadir pada siang yang berbahagia ini. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu yang kami hormati, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita telah diberikan suatu kenikmatan yaitu sehat, kesempatan kita dapat berkumpul pada hari ini di ruangan yang berbahagia ini. Untuk itu mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Baik, kami dari Komisi 1 dan jajaran anggota DPRD Kabupaten Meranti, mohon maaf kepada kawan-kawan semua. Kami telah mendapat surat masuk sekitar kurang lebih beberapa minggu yang lalu. Namun demikian saat itu kami lagi melakukan pembahasan APBD Murni tahun 2026. Setelah itu kami mengadakan reses. Alhamdulillah reses selesai hari Minggu. Untuk itu hari ini baru kami dapat bersama kawan-kawan semua. Artinya bukan ada unsur kesengajaan kami tidak menanggapi secara spontanitas atas masuknya surat dari kawan-kawan semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami rasa perlu kami mendengar dulu dari paparan dari aliansi honorer ini apa menjadi maksud dan tujuan, baru kita dapat nanti berbincang-bincang atau bermusyawarah sharing untuk membicarakan apa yang menjadi tujuan kita berkumpul pada hari ini. Untuk itu waktu dan tempat pada juru bicara kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada mana kesempatan hari ini di forum rapat dengan pendapat kita berikan kenikmatan, kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam serangkaian agenda yang akan dibahas nanti.
Salawat beriring salam kita hadiahkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari baginda Nabi di yaumil mahsyar. Amin Allahumma amin. Yang kami hormati pimpinan Yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Ketua DPRD, Bapak Haji Khalid SE. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD, Bapak Ardiansah SH MSI. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD, Bapak Anton Siata SHMH. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPRD pada hari ini. Yang kami hormati dari pemerintah daerah, Bapak Sekda, Pak Sudandi Jauda SH. Yang kami hormati Bapak Asisten Bidang Administrasi Umum, Pak Asisten 3, Bapak Dr. Andes Muhammad Mahdi. Yang kami hormati Bapak Kepala Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dalam hal ini yang diwakili oleh Ibu Sekretaris Siti Rodia SHMH. Bapak Ibu rekan-rekan seperjuangan yang berbahagia, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muslihin, Ketua sekaligus Koordinator Aliansi Honor Non-Database Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam kesempatan forum hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal dan poin dalam pemaparan yang akan menjadi bahan pembahasan di hari ini. Yang pertama, menindaklanjuti hasil dari aksi Aliansi Indonesia bersama Menpan RB, BKN, Kepala Kantor Staf Kepresidenan dan juga DPR Komisi 2 RI menindaklanjuti hasil Zumnas Nasional Aliansi Indonesia, dalam hal ini Menpan, yang melibatkan pejabat bina kepegawaian se-Indonesia. Dalam hal tersebut, arahan menyampaikan mengembalikan kebijakan terkait perihal tersebut kepada pemerintah daerah. Yang kedua, menindaklanjuti hasil koordinasi Aliansi Honorer Non-Database Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Bupati Kepulauan Meranti. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil rapat audiensi sebelumnya bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti yang sudah kita laksanakan di ruangan ini pada hari Rabu tanggal 30 September di bulan lalu, Pak Ketua ya. Terus selanjutnya, kami memohon mendorong pemerintah daerah dan juga DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk bersikap tegas dan mengambil kebijakan yang konkret agar kami honorer non-database Kabupaten Kepulauan Meranti yang TMS, PPK, CPNS dan juga gagal CPNS untuk bisa diusulkan dan diakomodir ke dalam skema P3K pada waktu tambahan. Mengingat menimbang pemberitahuan dan arahan dari Kemenpan, batas ambang terakhir penataan tenaga non-ASN non-database per 31 Desember 2025. Mungkin untuk beberapa poin pemaparan yang kami sampaikan seperti itu. Mohon izin Ketua kembali ke forum. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian dari Pak Muslim. Untuk itu tidak salahnya kita dulu mendengar Sekda baru terlatih ini. Mungkin kita tengok dulu cara dia berbahasa. Dulu kalau Dinas mungkin tak galang, dari Sekda ini galang mungkin. Kita dengarkan dulu dari Pak Sekda untuk menyampaikan tanggapannya Pak Menpan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua DPRD Kabupaten Meranti dan Hormati beserta Pak Wakil Ketua, Pak Ketua Komisi beserta anggota koordinator komisi dan kawan-kawan sekalian yang
kesempatan hadir yang teristimewa adik-adik kami dari Ketua Aliansi Honorer Data Non-Base Muslim AMD. Muslim ini walaupun Pak Ketua, walaupun misalnya sekarang dalam posisi Ketua Aliansi, tapi ini tak asing lagi. Memang kami setiap hari kami berkoordinasi dengan beliau dan saya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada juga bersama kita Pak Asisten Teknik dan Urusan Kepegawaian dan mewakili BKPSDM, Ibu Sekretaris. Mungkin untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan menyampaikan bahwa kalau kita dengar dan kita cermati dari surat undangan maupun surat-surat yang kami terima dari kementerian, dapat kami sampaikan beberapa hal, Pak. Yang pertama yang menjadi pertanyaan dari adik-adik kita ini, macam mana nasib kami yang tidak masuk dalam kategori ini? Dalam hal pengadaan tenaga non ASN selama ini, yang pertama masuk lulus di dalam PNS, jadilah di CPNS. Yang kedua masuk dalam kategori PJK. Yang ketiga masuk dalam kategori paruh waktu. Terus yang terakhir ini bagaimana? Inilah yang menjadi pertanyaan mungkin adik-adik, mau dikemanakan kami ini? Nah, mungkin secara garis besar sebelum saya menyerahkan kepada instansi teknis untuk menyampaikan secara detail mengenai upaya yang telah kita lakukan, dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka untuk menangani persoalan kawan-kawan yang non database ini, sebenarnya pemerintah daerah telah melakukan berbagai hal, Pak. Yang pertama, kita sudah menyurati dari pihak ke pihak kementerian beberapa kali. Kami juga minta tunjuk bagaimana cocoknya untuk menangani kejadian ini. Pak Bupati telah menyampaikan kepada saya dari awal bahwa kita tidak akan pernah membuang dan melantarkan adik-adik ini, karena kita memang tidak memakai mereka dan kita butuh mereka. Jadi kesimpulan yang pertama, pemerintah tidak akan pernah mengabaikan apalagi membuang secara tanpa dasar dan dalil yang kuat. Jadi arti yang pertama, jangan ada bahasa oh ini nanti tak masuk kategori dibuang. Nah, itu mohon kita itu tidak akan ada. Soalnya itu aman Pak Bupati bahwa ini tidak akan terjadi. Namun dalam menyikapi hal ini tentulah saja kita harus merunduk pada peraturan dan regulasi yang telah ditentukan. Nah, mungkin sesuai dengan terakhir yang kami terima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tertanggal 26 November 2025, mereka juga ikut mendesak terhadap kawan-kawan yang di luar yang katakanlah data non-base ini harus diselesaikan secara cepat. Nah, secara garis besar kami dari awal sebelum surat ini datang kan sudah mengantisipasi bahwa pola yang mungkin yang dapat kita lakukan adalah dengan cara outsourcing. Apa itu outsourcing? Outsourcing itu adalah pengalihan pekerjaan yang sifatnya non tupoksi dialihkan pekerjaan melalui pihak ketiga. Karena undang-undang tidak boleh lagi kita mengangkat tenaga, apalagi namanya tenaga honorer dan segala macam. Jadi kesimpulannya kita mungkin melakukan sistem outsourcing, tapi ini kan butuh waktu karena kita memerlukan pihak ketiga. Apalagi salah satu pihak mungkin yang mendominasi yang akan kita gandeng adalah pihak BUMD. Sebagaimana kita ketahui bahwa BUMD sekarang kan lagi restrukturisasi dan perpindahan dari direksi dan komisarisnya. Dan namun demikian melalui Kabak Hukum juga ini sudah dijajaki melakukan perjanjian kerjasama awal untuk menyikapi bagaimana nantinya kalau sudah sampai saatnya outsourcing ini dilakukan, maka ini akan kita tempuh. Karena apa? Outsourcing ini kan langkah terakhir. Dah tak dapat akal lagi pemerintah pusat itu untuk di kategori kemana. Masih kita selagi ada peluang dan celah untuk masuk ke kategori di atasnya, kita kan mau masukkan hari-hari ini. Tapi kalau dah tidak mau kita lagi, inilah langkah terakhir yang akan kita. Namun untuk itu saya pikir terhadap berapa jumlah apa saja kategori-kategori yang telah masuk dalam kategori paruh waktu, saya minta saudara sekretaris untuk menjelaskan kepada kita supaya secara umum dapat juga menjelaskan sebenarnya yang kategori data non-base-nya apa, berapa jumlahnya, dan ke depan mungkin perencanaan seperti yang saya sebutkan tadi. Silakan Ibu Sekretaris. Terima kasih Presiden.
dan rekan-rekan MSN yang kami sayangi. Menyambung dari yang disampaikan Sekda, saya kira lengkap. Namun sedikit akan kami ceritakan bahwa sebelum rekan-rekan non ASN menyampaikan hal ini, kami sudah terlebih dahulu menyurati ke Kemenpan untuk mengusulkan nama kawan-kawan yang tidak masuk ke dalam database atau non status tadi ke Kemenpan. Ada 3 kategori, yaitu yang tidak lulus PTS, kemudian TNSD data, kemudian yang sudah tidak aktif. Nah, ketiga itu sudah kita surati ke Kemenpan NB, yaitu tertanggal 15 September, tanggal 23 September, dan 6 Oktober. Namun sampai saat ini kami masih menunggu hasil jawaban dari pihak Kemenpan NB. Di samping itu juga kami juga berupaya melakukan audiensi ke Kemenpan NB. Sudah kami surati kemarin di bulan Oktober, namun sampai saat ini kita juga belum ditanggapi. Untuk itu kami di BKPSDM akan melakukan pengusulan itu ketika ini kan by sistem, mohon izin Bapak Ibu, by sistem. Ketika sistem itu sudah terkunci, nah usulan kita tentu tidak akan bisa kita usulkan kecuali nanti ketika pusat merestui apa yang menjadi usulan kita, insya Allah pastilah akan kita usulkan. Terkait jumlah kawan-kawan yang kita usulkan untuk sudah tidak aktif, agar kita aktif tentu kita usulkan berjumlah 57 orang, kemudian yang tidak lulus di CPNS sejumlah 192, kemudian yang PNS di P3K kita usulkan sejumlah 274 orang. 274. Total semua berapa? Yang PNS di P3K. Sampai hari ini kita masih belum menerima jawaban dari Kemenpan NB. Nah, untuk ke sana kami juga sudah melakukan upaya di sana, namun kami hanya diterima oleh bukan yang secara teknis, iya, bukan membuat kebijakan. Jadi sifatnya seperti ini tadi, hanya menunggu. Insya Allah besok pagi akan digelar rapat rapor Sekanrek 12 Kabupaten Provinsi Riau. Insya Allah kami juga hadir. Nah, hasil rapat ini akan saya bawa juga ke sana nantinya. Sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan ada setiap harapan untuk kawan-kawan yang tidak masuk ke dalam paruh ini. Pak Ketua yang sampaikan tadi, artinya terhadap kawan-kawan yang non-database ini diusahakan kalau bisa masuk ke paruh waktu seperti yang dikendaki oleh kawan. Nah, tapi dalam proses ini yang telah kita dengarkan, tapi endingnya kalau semua jalan tak dapat lagi, yaitu tadi keluarnya adalah melalui posisi Pak. Jadi kesimpulan. Baik. Terima kasih Pak Sekda dan Pak Sekda BKD. Untuk itu kami persilakan daripada aliansi Pak Muslim untuk menanggapi penjelasan dari BKD itu. Atau menurut Bapak-Bapak yang Bapak ketahui, apa yang harus kami lakukan di kabupaten ini? Kan itu. Sebab ini perkara kan sudah nasional, bukan persoalan Bupati Meranti yang tidak merekrut ini, Bupati Bekaling merekrut, Bupati Siak merekrut, tanpa Meranti tidak membuang anak-anaknya, kan begitu. Ini nasional, apa yang harus kami lakukan? Ada pada poin yang kedua tadi, tolong Pak, poin kedua permintaan dari kawan-kawan tadi. 3, menegaskan kepada anggota dewan. Apa tadi itu?
menindaklanjuti hasil rapat oleh Baik, sebelum Bapak menanggapi itu, kami Pak sudah melakukan, setelah kita rapat pada tanggal 30 itu, kami berkoordinasi lagi memanggil BKD saat itu. Setelah itu, kami langsung ke BKN Provinsi Riau. Bahkan itu kami beritakan supaya yang kata kawan-kawan, kita tidak menganggapnya hal sepele. Setelah itu kami tidak puas dengan jawaban dari BKN di Provinsi Riau, kami menyurati Komisi 2 DPR RI supaya bisa juga menjempati kami ke Menpan. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada jawaban, cuma kemarin secara lisan disampaikan kepada TA Komisi 1, mereka mau menerima di DPR RI itu Komisi 2 itu melalui tenaga ahli mereka. Kalau melalui tenaga ahli mereka lebih bagus berkoordinasi dengan Pak Sudari, jelas regulasi hukumnya pun jelas gitu. Maka itu kami dari DPR kami kemarin sudah koordinasi seluruh kawan-kawan Komisi 1, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sangat setuju saat itu kalau memang kali diterima. Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD beserta Komisi 1 memang pergi kami semua ke sana. Tapi seperti yang disampaikan Ibu Nurdia tadi, mereka mungkin tidak menerima sepenggal-sepenggal, artinya satu kabupaten ini kalau ini solusi tidak begitu, mungkin ini sudah menjadi nasional. Baik Pak Muslim, atas itu tadi yang ketiga tadi sudah, itulah jawaban kami, sudah kami lakukan, tapi sampai hari ini belum ada titik terang dari pemerintah pusat untuk memberi untuk jalan bagi kita. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Muslim kira-kira apa menjadi tanggapan sebelum ditanggapi oleh kawan-kawan dan Ketua DPRD Kabupaten Melati. Silakan Pak. Baik, terima kasih buat Ketua atas kesempatannya. Mohon izin Pak Ketua DPRD, Pak Ketua Komisi dan juga Pak Sida untuk menjawab. Tadi Ketua mengkonfirmasi bahwasannya respon dari kami Aliansi Honorer Non Database terkait apa yang pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Sekretaris secara teknis. Mungkin kami berdasarkan Aliansi Honorer Non Database Indonesia, karena kami bentuk organisasi ini terstruktur dari pusat, provinsi, kabupaten, kota. Mungkin sampai detik ini kami yang dari aliansi pun terus melakukan upaya komunikasi serta koordinasi. Mungkin untuk informasi yang terbaru dari kami Aliansi Honorer Indonesia dan Database Indonesia, itu per tanggal 4 Desember 2025 pada tanggal 4 Desember 2025, kami dari Aliansi Honorer Non Database Indonesia terus melakukan upaya, baik itu komunikasi dan koordinasi, untuk mengajukan permohonan audiensi kepada Bapak Presiden secara langsung. Mungkin baru ditanggapi surat ini mengarah juga kepada nantinya ke Kemenpan dan Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara. Mungkin untuk informasi dari surat ini bisa Bapak Ibu baca, bisa kami siapkan. Dan di sisi lain, kami selaku pengurus aliansi, terkhusus yang berada di Provinsi Riau, kebetulan tim inti negosiator Aliansi Indonesia itu berasal dari perwakilan Provinsi Riau, Pak Ketua. Sehingga hasil negosiasi, hasil Zumnas, memang kami mengetahui pada dasarnya Zumnas yang dilakukan Kemenpan bersama pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini Pak Sekda dan BKD se-Indonesia, yang dihadiri oleh Kemenpan, BKN dan juga perwakilan dari DPR Komisi 2. Memang mendapati dari Zumnas itu masih lagi ke konsep yang lama. Artinya apa? Seperti yang Pak Sekda sampaikan tadi mengenai surat per tanggal 25, memang intinya menggesa kepada pemerintah daerah untuk sesegera mungkin menyelesaikan perataan terkait tenaga honorer non database ini. Namun
bentuk dari surat edaran hasil desakan kami yang kami lakukan di Jakarta pada 17 November lalu itu dalam bentuk statement pernyataan, mungkin bisa dilihat di beberapa media online, TV ataupun TikTok. Namun secara surat resmi cuma mengarah pada intinya pemerintah pusat dalam hal ini Menpan itu seakan kalau kami melihat skemanya itu melempar bola lagi kepada daerah. Sementara sebelumnya di forum ini Pak Ketua ya, sedari awal kami menyampaikan kami dari aliansi ini seluruhnya yang berdampak dari kebijakan ini melewati forum RDP ini, dialog ini yang difasilitasi oleh anggota DPRD kepada pemerintah daerah memohon upaya kebijakan. Alhamdulillah memang hasil dari audiensi sebelumnya kami sudah membaca berita yang telah dirilis. Memang dari DPRD Komisi 1 langsung menindaklanjuti dan melakukan rapat koordinasi di BKN Provinsi Riau. Dan juga mungkin pada saat itu yang dihadiri oleh Pak Kaban BKD juga menyampaikan kepada saya dan menjawab kepada saya, mengirim Bu Sekre, mengirim bukti tanda terima surat usulan rekan-rekan yang masuk dalam kategori 3 klaster tadi, TMS, P3K, CPNS dan juga gagal CPNS. Dan seperti yang disampaikan juga di hari Jumat kemarin, kami beraudiensi dan koordinasi ke Pak Bupati. Mungkin satu kata yang ingin kami ucapkan kepada pemerintah daerah ini, mari kita rekan-rekan kasih aplaus buat pemerintah daerah, bahwasanya sampai detik ini kita mengetahui belum ada statement pernyataan bahkan kita yang berdampak dari kebijakan ini dirumahkan atau PHK secara massal. Kita kasih aplaus dulu kawan-kawan. Dan juga di sisi lain tadi dari kebijakan ini kami memohon dari dua opsi. Yang pertama seperti yang telah disampaikan Kepala BKD sebelumnya dan juga saya kira mengenai teknis ini, mungkin ini juga bisa dijadikan suatu catatan atau bahan nantinya yang akan ditindaklanjuti pada saat rapat koordinasi di Pekanbaru ya Sekre. Terus juga dari pemerintah memang kita ketahui ada beberapa seperti kata Pak Ketua Komisi, hal ini, kendala ini, polemik ini mengenai penataan tenaga non-ASN ini bukan cuma di Meranti, bukan cuma di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau, tapi se-Indonesia 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Namun satu catatan di sisi lain, ada beberapa kabupaten kota bahkan provinsi, mungkin dalam hal ini kita ambil sampel Provinsi Jambi. Provinsi Jambi yang pastinya di dalam itu ada beberapa kabupaten kota, artinya melalui rapat koordinasi, baik itu koordinasi ke pemerintah daerah maupun rapat dengan pendapat bersama DPRD wilayah kerjanya, membuat suatu langkah alternatif secara umum. Artinya bukan lagi Bu Sekre terkait per bidang teknis dalam hal ini BKD, namun ke pemerintah melalui dokumen resmi, yaitu pengusulan tersebut dibikin seperti yang lulus P3K penuh waktu. Artinya dari pemerintah daerah dengan telah melakukan Pak Sikda izin ya, dengan telah melakukan beberapa langkah tadi yang disampaikan Pak Sikda dan juga Bu Sekre, Pak Kabar BKD sebelumnya telah mengajukan usulan dari 3 klaster, terus menyampaikan hasil tersebut beberapa kali ke Kemenpan, ke pihak terkait. Kami ingin, dari kami aliansi ingin pemerintah daerah dalam hal ini untuk seperti halnya pengajuan yang lulus P3K pada waktu. Artinya apa? Artinya seperti contoh yang dari Provinsi Jambi, bahwasanya pemerintah Provinsi Jambi itu membuat surat pertanggungjawaban untuk SPTJM, Pak Ketua. Nah, bukan usulan Pak Ketua. Usulan sudah selama ini kan rentetan mekanismenya sudah dilakukan pemerintah daerah kita. Namun dalam bentuk yang lebih besar, karena kami dari aliansi juga berkoordinasi 12 kabupaten kota untuk Provinsi Riau juga bisa mengeluarkan hal itu.
Namun sebelum Provinsi Riau bisa mengeluarkan hal itu dari beberapa kabupaten kota, terkhusus kita yang berada di Meranti untuk membuat surat tersebut. Kalau Jambi itu Provinsi Jambi membuat ke mendukung dari kabupaten kota. Dari kabupaten kota wilayah kerja, Pak Ketua. Ya, provinsi kan? Ya, provinsi. Provinsi membuat surat itu kan? Cuman dasar pembuatan surat itu Pak Ketua izin itu dari surat kabupaten kota juga dari bupati. Awalnya usulan, mau kesepakatan. Iya, baru kesepakatan. Jenjangnya. Iya. Berarti ini nanti itulah berarti bukan Pak Anu lah Pak Sekda yang mau Pak. Ini bagaimana kesepakatan nanti jawabannya kita tunggulah. Kesepakatan antara kabupaten kota dengan provinsi membuat yang seperti dilakukan Jambi ini. Nah, ya, Pak Ketua, seperti itu. Semua ini bisa kita jadikan masukan kepada provinsi. Apakah ini bisa dijadikan salah satu solusi dalam menyikapi persoalan satu provinsi ini? Ini Pak Ibu udah ada tulisannya, udah ada. Itu sebagai batasan juga nanti kan bahwa daerah lain bisa begini. Ya silakan terus. Izin Pak Ketua melanjutkan. Terima kasih Ketua. Itu yang pertama tadi seperti yang kami sampaikan. Terus yang kedua melalui legislatif anggota DPRD yang juga melakukan upaya koordinasi. Artinya apa? Selain dari sisi eksekutif pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan juga kami melakukan koordinasi aliansi secara nasional untuk melakukan upaya komunikasi koordinasi ke legislatif melalui terkhusus di Komisi 1 dan juga melalui fraksi-fraksi yang ada. Karena dari hasil audiensi di Menpan di Jakarta sana, rekan-rekan yang mewakili pada saat itu, memang yang merespon baik dari Komisi 2 DPR RI itu dari fraksi Gerindra, berhubung mungkin Presiden kita Pak Prabowo, dari PDIP, dari PKS yang merespon baik menindaklanjuti hasil serta aspirasi yang kami sampaikan pada saat itu di tanggal 17 November lalu dalam aksi damai. Mungkin itu dulu Pak Ketua, izin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Untuk itu kami persilakan juga Ketua DPRD Kabupaten Meranti untuk menyampaikan apa yang menjadi tanggapan. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan juga kita dapat hadir berkumpul di sini dalam suatu agenda koordinasi dengan kita Dewan Pemerintahan dan juga aliansi. Kemudian selawat bersalam kita hadirkan kepada pimpinan dan ucapan Allah Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu berselawat untuk beliau, kita dapat selamat baik dunia kemudian akhirat. Amin. Yang saya hormati Wakil Ketua 1, 2 dan juga Ketua Komisi 1 dan juga yang saya hormati Pak Sekda, Pak Asisten dan juga Kabel dari PKD, Ibu Redia, kemudian saudara muslimin. Nah, nanti apa-apa tidak ada pada Dia berkawan dengan muslimin. tak bisa saya sebutkan satu persatu nama dan kami bagian PA maka Mustawali. Baik, menyikapi apa yang disampaikan oleh muslimin tadi dan juga persikdahan usah ketahui menyikapi sebenarnya itu tadi lah soal perjuangan. Alhamdulillah kita sudah berjuang
soal penampungan pemerintah kita masih tetap menampung, namun tidak 100% begitu adik-adik tidak masuk database 2 tahun itu, tapi itu masih tetap masih kerja kan. Nah, ini tadi sesuai dengan kata Pak Ari mesti dari pihak perusahaan itu. Jadi itulah, jadi kami dari Dewan sudah berusaha juga sampai ke provinsi. Namun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sampai sini belum nampak nyata gue, karena bila hal menyangkut kegiatan ini bukan hal nanti aja, tetap se-Indonesia, ya kan? Nah, jadi kita harap maklum. Jadi kita juga masih harap maklum dan juga bersyukur juga lah adik-adik masih bekerja. Namun perjuangan dan doa kita tetap diusahakan. Dengan berdasarkan surat pengalaman yang diusulkan dari Provinsi Jambi itu suatu masukan juga tuh ya, supaya nanti dalam pertemuan nanti paling tidak itu bisa dibahas, bisa diusulkan supaya kategori kenapa Jambi bisa usulan ini berarti tidak atau Provinsi Riau tidak kan gitu. Jadi ada kesepakatan, mudah-mudahan dengan ada kesepakatan itu nanti apa yang kita harapkan dari adik-adik honorer bisa jadi kenyataan. Tapi mungkin itu paling tidak faedah ya, se-Indonesia kan, paling tidak itu. Jadi makanya cari solusi kali berkomunikasi lah mungkin antara provinsi-provinsi lain dengan kabupaten lain, mencari bahasa untuk mencari solusi supaya ini ada kesepakatan usulan yang seperti ini provinsi Jambi ya, Jambi. Kemudian paling terakhir kalau tak salah tadi outsourcing itu. Jadi outsourcing itu apakah sudah tahu data berapa banyak Bu? Sudah ada data? Kawan-kawan yang kalau seandainya pilihan terakhir Nah, itu berarti tetap itu bertahan. Kita tetap usahakan mempertahankan pekerjaan yang ada sekarang itu. Walau bagaimana terakhir outsourcing menjelang berita serius dari Menpan tentang masalah paruh waktu. Jadi yang perlu kita sedikit menjelaskan juga daripada Ibu Siti mengenai outsourcing itu nanti sistemnya macam mana tuh? Itu kan di situ bunyinya kebersihan, apa lagi? Driver, dan service. Jadi kalau macam ada di kita ini kan banyak yang bantu di kantor nih. Kebijakannya macam mana tuh? Jadi memang yang namanya outsourcing itu kan yang bukan tugas pokok. Kalau tugas pokok administrasi kan tugas pokok. Kemarin kami tidak membicarakan juga dengan masalah itu. Jadi maksudnya begini, ini kan perjanjian ini nanti antara kita dengan pihak penyedia jasa dan pihak penyedia jasa dengan pekerja. Jadi di dalam item itu bisa kita perjanjikan memang dia ditugaskan sebagai tenaga kebersihan. Tapi kalau kita membutuhkan untuk kerja lain, kita punya kewenangan. Jadi di situ masuknya nanti. Iya. Pakai notaris nanti? Ya pakai perjanjian. Oh gitu. Jadi memang di dalam perjanjian itu bunyinya memang kebersihan karena tak mampu melakukan koordinator. Tapi kita minta hak dalam perjanjian itu nanti bahwa kita bisa mengerjakan sesuai kebutuhan kita pula yang lain. Dengar dulu ya. Namun tetap posisi, insya Allah posisi tak terkati. Ya. Walaupun nanti menjelang langit surga kita dapat dari yang diusulkan masalah apa paruh waktu, namun ini tetap diperkotakan. Kemudian jumlah yang anak honor ada di honorer berapa banyak? Keseluruhan adalah satu ranti yang sisa ini 523. Berapa? 523. 523. Katakanlah 500. Baju ini ya, pakai 600 ya. Kemudian ini kan akhir tahun ya Bu. Kira-kira kelanjutan adik-adik kita ini macam mana nih? Macam-macam OPD.
Ini belum cemas nih, yang tadi itu cemas lah. Ya, Pak. Kalau pola asosiasi kan kita anak-anak kita mulai sudah dibantu. Tidak dari teman. Intinya kawan-kawan murid tidak ada yang bilang sudah pernyataan dari Memang, makasih. Jadi kan begini, kalau kita mungkin kalau tidak dikasih tahu sama ada di kita ini dulu, gini goyang gitu. Iya kan ya? Iya kan? Ya, ya. Itu ya. Berarti untuk 2026 ada di sini tinggal melanjut ya. Cuma sistem apakah nanti gaji seperti atau nanti posisi tidak ada satupun yang diberhentikan. Benar ya? Kan jangan itu lah. Nah, jadi itulah keterbukaan kita hari ini supaya dari mendengar semua apa yang disampaikan oleh yang pegang kunci. Ini PKD itu tukang kunci ini, ya. Nah, yang punya gemboknya ini Pak Sekda. Kami tukang juga gitu. Nah, jadi alhamdulillah kesepakatan hari ini kita dengar bersama bahwa adik-adik yang honorer 2026 masih tetap lanjut menjelang apakah nanti bisa paruh waktu atau bertahan untuk di outsourcing gitu kan ya? Oke, itu aja lah. Baik, mungkin itu penjelasan. Dengar ya.